Puji bagi nama Tuhan, sebab kasih setia Tuhan setiap pribadi, keluarga, jemaat selalu kita alami, karena Tuhan itu senantiasa Dia menyertai kita. Kadang kita lupa Tuhan melalui setiap perkataan kita, tindakan kita, tapi janji Tuhan selalu baru. Tidak pernah Dia lama seperti merekanya fajar pagi hari. Kasih Tuhan itu dan pemeliharaan Tuhan tetap ada. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersama akan membaca satu ayat mas yang langsung buat kita. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Satu orang, satu hamba Tuhan, laki-laki, dua hamba Tuhan boleh baca, satu laki-laki, satu perempuan boleh baca. Baik, satu gang Bapak boleh baca. Terima kasih jauh pembacaan. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di tiap-tiap waktu. Jemaat yang Yesus kasih, kita beri tema adalah aku hidup bersama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang penuh tantangan dan pencobaan ini. Mazmur yang telah kita baca ini adalah satu pujian dan juga merupakan satu pernyataan iman seorang laskar Kristus, laskar Allah, seorang hamba Tuhan, seorang yang beriman, yaitu Daud, seorang raja, dan dia adalah seorang pahlawan. Dia menyatakan, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Ketika dia menghadapi bangsa lain Filistin dan juga bangsa lain yang melawan kerajaan Israel dan bangsanya, dia tidak takut sebab dia percaya Allah yang dia percaya adalah Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Dia tidak berubah. Karena itu Allah itu dia ada bersama dengan Daud, dan Tuhan akan memberikan dia kemenangan dari kemenangan yang lain, karena dia takut akan Tuhan. Puji-pujian dan sujud sembah, hormatnya Daud hanya kepada dia saja, sehingga segala keberhasilannya, berkatnya diterima oleh Daud, karena dia selalu berharap dan selalu dia menyentuh hati Allah, dan hati Allah ada di hatinya Daud, sehingga setiap hari, setiap waktu pujian dan sujud sembah Daud adalah Allah, sehingga kemenangan dan kesuksesan, kejayaan dan kekuasaan
ada di atas Daud hambanya. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, dalam ayat yang kita baca ini, kita terus merenungkan ada 5 bagian yang penting. Yang pertama adalah kalimat yang pertama ini, aku berjalan dengan iman. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang tidak dapat kita melihat dengan mata kepala kita. Allah kita ada di tempat yang imanen, yang jauh dari segala kasat mata kita, jauh dari pikiran kita. Dia adalah jauh, tak bisa kita melihat Allah kita. Tetapi Allah kita percaya melalui segala ciptanya itu ada. Begitu besar langit, begitu besar bumi, begitu besar lautan, begitu indahnya gunung-gunung, sungai-sungai, begitu luar biasa Allah menjadikan segala kekayaan. Tuhan Allah menjadikan manusia, ya laki-laki dan perempuan, dengan rupa yang berbeda, dengan wajah yang berbeda, dengan postur tubuh yang berbeda. Tuhan Allah menjadikan segala makhluk yang hidup, yang ada di lautan, yang ada di daratan. Tuhan Allah menjadikan segala tumbuhan, pepohonan. Dari situ kita percaya Allah itu ada. Ya, keberadaan Allah itu ada dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga kita beriman bahwa Allah itu ada. Jemaat yang Yesus kasih, hal yang pertama kita merenungkan adalah aku berjalan dengan iman, berjalan di dalam dunia ini. Karena setiap kita dianugerahkan untuk hidup, bernafas, berkarya. Kehidupan kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk kita berkarya, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam tempat pekerjaan kita, dan di dalam gereja kita masing-masing. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, kita berjalan dengan iman kepada Tuhan yang melakukan segala perkara. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Dia melakukan perkara-perkara yang besar. Dia akan melakukan mujizat-mujizat. Dia akan melakukan satu kesuksesan yang satu kepada kesuksesan yang lain. Karena Allah kita maha besar. Allah kita hidup dari antara orang mati. Allah kita beserta kita, sehingga kita berjalan dengan iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kenal. Jadi Allah itu Allah yang hidup, tidak pernah berubah. Jemaat yang Yesus kasih, kita berjalan, kaki kita diberkati Tuhan. Jemaat yang Yesus kasih, ketika saya melihat seseorang yang kedua kakinya dipotong, tidak bisa berjalan, luar biasa. Tuhan memberkati pekerjaannya. Ketika saya melihat dia beraktivitas yang luar biasa dengan kedua tangannya. Ada orang yang kedua tangannya itu terpotong, tapi Tuhan juga memberkati aktivitas yang dijalankan dengan kedua kakinya yang masih baik. Umat Tuhan yang dikasih, bagaimana dengan kita? Tubuh kita yang masih sehat, kaki kita adalah masih ada. Kita tidak ada seperti saudara-saudara kita yang kedua kakinya dia terpotong dan tidak bisa berjalan, tapi kedua tangannya bisa dia manfaatkan untuk mempertahankan hidupnya. Bagaimana dengan kita yang kedua kakinya masih ada? Umat Tuhan yang Yesus kasih,
Ini berarti kaki kita diberkati oleh Tuhan untuk melangkah ke rumah Tuhan. Ya, yang pertama adalah melangkah ke rumah Tuhan adalah lebih baik daripada berjalan di dalam dunia keramaian, di dalam dunia yang penuh kejahatan. Berjalan ke rumah Tuhan untuk indahnya kita memuji Tuhan bersama orang beriman. Indahnya bersama orang beriman untuk berdoa memuji Tuhan. Banyak waktu kaki kita kadang tidak melangkah menuju ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah pribadi kita. Ya, rumah Tuhan adalah di rumah kita masing-masing. Rumah kita adalah di gereja. Rumah kita adalah di tempat persekutuan orang percaya. Kita berjalan di sana untuk kita mengagungkan nama Allah kita yang maha besar. Nama Allah kita yang maha besar. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, hati anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Setiap pagi kita diberkati oleh Tuhan. Malaki 4 ayat 3. Janji Tuhan kepada para imam, janji Tuhan kepada para pekerja Tuhan, kaki anak-anak Tuhan dipakai untuk menginjak segala kuasa kegelapan. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, Habakuk 3 ayat 19. Kaki anak-anak Tuhan dipakai seperti kaki rusa untuk mendaki sebuah gunung yang tinggi yang terjal. Saya tahu setiap orang yang dari daerah yang gunung, bagaimana mereka panjat tebing yang sangat tinggi. Ya, bapak-bapak yang ada di daerah selatan, di utara, di timur, yang ada di daerah Seribu tahu ya bagaimana kaki mereka ketika mereka mendaki gunung yang sangat tinggi. Ya, kalau kita yang baru melangkah mendaki gunung yang tinggi, pasti saja kita takut, ya kita khawatir. Tapi bagi teman-teman yang ada, mereka biasa mendaki gunung yang tinggi, bagaimana kaki mereka yang tidak capek, mereka begitu mendaki gunung dan sampai kepada bukit yang tinggi di sana. Umat Tuhan yang dikasih, kita orang beriman sedang menaiki Gunung Sion, kota Allah. Kita akan menaiki gunung yang tinggi, gunung pencobaan, gunung tantangan, untuk menuju ke puncak. Ya, bukanlah baik-baik saja. Ya, tentu kita mengalami duka, tentu kita mengalami suka, tentu kita mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan untuk mencapai gunung Sion Allah, kota Allah yang kekal. Jemaat yang Yesus kasih, janganlah kita putus di tengah kita memanjat gunung yang tinggi ini, karena begitu kita akan mengalami tantangan pencobaan. Mari kita berjalan seperti kaki rusa yang mendaki ke gunung Sion Allah. Jemaat yang Yesus kasih, kita mendaki gunung Allah adalah dalam iman, dalam kita tetap merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam menjaga diri kita dari segala kejahatan, tanpa kita melihat orang lain, tanpa melihat keluarga lain, tanpa melihat siapa-siapa, tapi bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Karena surga urusan pribadi, surga adalah urusan pribadi, bukan urusan suami saya, bukan urusan istri saya, bukan urusan anak saya, bukan urusan kedua orang tua saya. Surga adalah urusan masing-masing. Ya, biarpun orang tua tinggal, anak naik ke surga. Biar anak tinggal, orang tua naik ke surga.
biar saudara tinggal, biarlah yang satu masuk surga, karena surga milik setiap urusan pribadi masing-masing. Di dunia baru kita sayang-sayang, ini istri saya, ini suami saya, ini anak-anak saya, ini adalah orang tua saya. Kalau surga itu masing-masing. Ya, siapa yang kuat di bumi, kuat mendaki gunung Sion itu, dialah yang akan masuk ke kota Sion, kota Allah. Tapi begitu masuk, ada batu-batu. Ya, batu yang hidup itu ada terletak di kota Sion. Jangan sampai kita tergelisir dengan batu di Sion. Marilah kita yang percaya, kita tetap beriman, berjalan ke Sion, ke kota Allah, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Matius 10 ayat 12, Matius 16 ayat 27. Kaki orang beriman dipakai untuk mengalahkan segala kuasa di bumi. Yesus mengutus 12 murid Tuhan Yesus. Yesus berkata, kamu pergi, kakimu menginjak di setiap desa dan kota. Setiap desa dan kota yang menerima kamu, mereka diberkati. Setiap desa dan kota yang menolak kamu, kamu bebaskan kakimu, dan kamu akan pergi. Kepergian seorang hamba Tuhan dalam pemberitaan Injil berharga di mata Tuhan. Ya, perjalanan seorang musafir dalam memberitakan Injil adalah berharga di mata Tuhan. Jemaat yang dikasihi, kita adalah pemberita Injil, baik sebagai pemuda, baik sebagai pemudi, baik sebagai majelis, sebagai anak-anak. Kita adalah pemberita Injil. Nama Yesus tetap kita beritakan di tengah dunia yang jahat ini. Ya, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saya masih ingat sejarah berjalannya jemaat ini. Ya, di mana Tuhan begitu buat mujizat yang sangat luar biasa. Saya masih ingat. Ya, jemaat ini ada ini karena langkah kaki orang beriman. Ya, ketika itu jemaat ini pertama kali di sini dimulai ibadah hanya oleh 9 orang. Ya, Pak Makarius Muti keluarga, almarhum Pendeta Julianus, dan ada 8 pemuda, Ibu Beni masih remaja. Kami rencana memulai. Saya di rumah itu berdoa, Tuhan, apa ini kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Ya, saya berdoa malam, Tuhan tunjuk penglihatan. Di kantor Elma itu ada mengalir air pipa jernih. Ya, air itu mengalir dia. Baru Alfrida almarhum ini dia sedang bersihkan. Ya, pagi jam 12 malam dan saya bangun. Saya mengucap syukur. Paginya saya datang pakai jubah begini, jalan. Kami masuk, Alfrida dan ibu dari Beni ini, mereka dua ada. Kami dua ada, satu teman pendeta almarhum Julianus ini juga ada. Dia datang. Kami memulai ibadah, Pak Makarius ada. Jadi di situ memulai 8 jemaat. Ya, 8 orang jemaat. Dan sekarang ada. Artinya bahwa ini bukan kebanggaan saja, tapi Tuhan kasih roh yang ada di sini. Mari kita jaga. Ya, sama-sama dalam satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih. Ya, itu yang terbaik.
Ya, sebab melalui jemaat ini banyak jiwa dipanggil dan mereka menjadi warga kerajaan Allah. Jadi puji Tuhan, dengan hadirnya jemaat-jemaat, sudah ada jemaat ada, sehingga kasih, iman dan pengharapan kita tetap jaga. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, kita melangkah hal yang kedua adalah ayat yang kedua ini, keempat bagian 2. Aku hidup di lembah kekelaman dengan iman. Di lembah, di dalam dunia ini kita lembah ketakutan, kita ada lembah di dalam pencobaan, sehingga kita berjalan dalam iman. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, lembah dosa dan lembah kegelapan, dosa akan merintangi kita di saat ini, karena di dalam dunia lembah dosa dan lembah kegelapan, kita selalu dipengaruhi oleh pencobaan dan tantangan dunia ini. Sebagai orang yang beriman, kita selalu kena pengaruh dosa di dalam sistem, kena pengaruh dosa pribadi kita masing-masing. Sebagai orang yang percaya, mari kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus supaya mereka hendaknya kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita hidup di lembah kegelapan itu dengan iman. Kita ke sana ada begitu pencobaan. Kita ke belakang, ke kiri, ke kanan ada pencobaan dan tantangan. Ya, sebagai anak-anak muda, sebagai remaja, sebagai kaum bapa, sebagai kaum ibu, iblis senantiasa berjalan untuk dia tidak mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan kemenangan dari kemenangan yang lain. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, aku hidup di lembah kekelaman dengan iman. Kita ada di lembah dosa, kita ada di lembah kegelapan. Ya, lembah dosa itu karena pelanggaran dosa manusia. Manusia melakukan kejahatan dan bumi penuh dengan dosa. Di zaman dulu hingga saat ini, jemaat yang Yesus Kristus kasih. Oleh karena itu, hari ini dengan berbagai pengaruh dosa ini, kita semakin melihat di mana-mana ada pembunuhan. Ya, di mana-mana kita akan melihat ada berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan kematian terjadi dari hari ke hari. Di mana-mana tempat ada terjadi berbagai praktik sihir, ya, black magic, yang di mana baku benci dan tidak senang satu dengan yang lain. Karena kita ada hidup di lembah kekelaman, lembah dosa dan lembah kegelapan. Oleh karena itu, firman Tuhan telah menasihati kita berjalan dalam lembah kekelaman. Karena itu kita harus begitu melekat diri kepada Allah yang kita percaya, Tuhan kita, supaya jiwa kita, roh kita tetap hidup di dalam seluruh aktivitas kita masing-masing. Jiwa dan roh kita tidak boleh mati di dalam dunia ini. Tetap menjadi orang yang bermazmur nama Tuhan di setiap waktu ke waktu. Tidak hanya di gereja, tidak hanya dalam persekutuan, tetapi jiwa memuji Tuhan, jiwa menyembah Tuhan, jiwa bersyukur selalu ada ketika kita ada di atas kendaraan,
ketika kita ada di atas lautan, di udara, ketika kita berjalan dari ke arah mana, nama Tuhan dan bermazmur selalu ada di dalam jiwa kita, selalu ada di dalam pikiran kita, selalu ada di dalam hati kita. Setiap orang yang kita jumpai, kita memberkati mereka. Selalu orang yang kita jumpai, kita mendoakan dalam hati kepada mereka. Ya, siapapun, ya orang yang layak kita membantu, kita bantu mereka dengan apa adanya. Dari kekurangan kita menolong, ya dari kekurangan kita memberkati. Dari kekurangan kita menolong. Dari kekurangan kita mendoakan. Apapun tanggung jawab kita, baik dalam doa, baik dalam kata-kata kita yang memberkati sesama kita jangan memberikan bahasa kutukan kepada sesama, sekalipun anak-anak kita. Anak-anak kita kadang kita memberikan bahasa-bahasa yang menghina. Ya, sebagai orang tua tidak sabar terhadap hidup kita. Karena itu melampiaskan emosi antara orang tua kenanya anak-anak. Ya, kadang-kadang guru-guru di sekolah kadang emosi terhadap pekerja guru-guru, lampiasnya ke murid siswa. Seorang pemimpin di kantor, emosinya dia melampiaskan kepada masyarakatnya. Karena itu di dalam lembah kekelaman ini kita hidup dalam dosa dan kegelapan dunia. Efesus pasal 6 ayat 12. Satu hamba Tuhan boleh berdiri dan baca. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berjalan menghadapi peperangan rohani yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Kematian Yesus kasih. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita doa dalam roh. Kita doa dalam roh. Kematian Yesus Kristus kasih. Peperangan-peperangan dunia akan terjadi. Karena ini adalah nubuatan. Hari ini kita sedang menyerukan perdamaian, tetapi perdamaian tidak akan terjadi. Sebab Yesus sendiri bicara. Nabi-nabi akan berbicara. Di akhir zaman itu peperangan akan terjadi di mana-mana di dalam dunia ini. Ya, saling membunuh, ya, saling mendengki satu dengan yang lain. Itu akan terjadi. Saudara-saudara, teman-teman akan menjadi lawan di dalam dunia ini. Ya, peperangan tidak akan damai di bumi ini. Nanti Yesus akan datang menjadi raja damai. Barulah damai yang sejati akan terjadi. Ini adalah eskatologi yang sudah berbicara di Alkitab, di nubuatan, di rasul-rasul. Mereka memberitakan Injil di dalam penganiayaan. Ya, mereka akan memberitakan Injil dalam penganiayaan. Dan itu wajar hari ini. Ya, orang baku musuh di dalam hati, saudara, teman, ya, keluarga, suku, bangsa. Ini firman Tuhan sudah dibuatkan. Ya, nanti Yesus Raja 1000 tahun di bumi baru damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada bersama di dalam hati setiap orang percaya. Kita yang membawa damai. Ya, kita orang percaya membawa damai sejahtera itu di mana kita berada. Sebab dunia kekelaman itu lembah dosa, lembah kegelapan,
pasti ada pertikaian, pasti ada masalah, pasti ada peperangan, penganiayaan. Itu Yesus datang baru semua selesai. Yesus menjadi raja. Selalu ada. Aku curigai sebagai suami tetap ada. Ya, kau gaya, kau tupa, kau mewah kata, gigi itu tetap ada. Ya, karena kecurigaan di dalam dunia ini selalu ada. Karena kita ada hidup di lembah. Lembah apa? Lembah dosa dan kegelapan. Ya, selalu ada. Saling meremehkan, saling merendahkan, saling menghina. Itu selalu ada di dalam dunia ini. Karena kita ada di lembah dosa dan lembah kegelapan. Tetapi syukur kepada Allah. Karena apa? Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Kita berjalan di dalam lembah kegelapan, itu kita perlu iman. Bagian yang kita berikan ini adalah aku hidup di lembah kegelapan dengan iman. Iman yang mengalahkan dunia dalam lagu kemenangan iman. Lembah dosa dan lembah kegelapan. Umat yang Yesus Kristus kasih. Kita melangkah bagian yang ketiga. Di kalimat yang berikut adalah aku tidak takut bahaya karena ada iman. Ini bagian yang ketiga. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Tentu sebagai kita manusia, kita selalu takut menghadapi apapun. Takut hari besok. Takut apa yang saya akan makan, saya akan minum. Kita akan takut apakah saya akan sukses atau tidak sukses. Kita akan takut apakah nanti ada musuh. Kita akan takut kegelapan di malam hari. Ketakutan begitu melanda. Kita sebagai anak Tuhan pasti ada ketakutan. Anak-anak muda, halo, di belakang ini, ya, kita takut. Pasti takut itu selalu ada. Di setiap orang percaya, setiap manusia. Petrus pun dia takut ketika Yesus berjalan di atas danau Galilea. Dia takut, dia panik, ya, dia takut dan dia panik. Karena apa? Dia mau seperti Tuhan Yesus, tapi ketika dia melihat danau, dia tenggelam. Yesus berkata, jangan takut, aku ada. Ya, sebagai orang-orang yang putus asa, kita jangan takut. Hidup hari esok. Hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Ya, yang percaya katakan, woi, yang percaya katakan, amin. Ya, hari esok di tangan siapa? Nah, itu dah. Ayo tahu dah. Ayo tahu ada itu dah me. Woi, ya dia. Ayo tahu hari. Woi, ayo tahu ya. Ayo tahu ya. Ayo tahu ya. Ewo. Ya, kita tidak tahu besok harinya siapa. Besok harinya Tuhan. Ya. Hari ini baru harinya kita, karena kita sedang lewat. Ya, hari besok itu harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Karena itu umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, kita tidak takut bahaya karena ada iman. Daniel pasal 2. Ya, Daniel dia tahu hari esok harinya Tuhan. Walaupun dunia menyatakan sembah saya, Daniel tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah Allah lain. Ya, karena hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini yang kita sembah Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, karena hari besok hari di tangan Tuhan. Ya, hari besok. Hari ini banyak tim sukses. Ada Pak Robi, termasuk kita yang ada di ini. Semua tim lomba-lomba. Tapi hari besok harinya Tuhan.
harapan kepada seseorang manusia itu penting, tapi jangan melekat juga hati. Ya, mengerti. Jangan sampai orang yang kita dukung tidak jadi, nanti kita masalah. Artinya kita mendukung orang yang sedang mendoakan, mendukung, tetapi kita biarkan di tangan Tuhan. Tuhan yang kerja, karena hari esok itu apa? Hari esok itu milik Tuhan. Ya, hari esok itu milik Tuhan. Umat Tuhan yang dikasih, dipaniai di mana saja. Kita semua tim berjalan mendukung kandidat masing-masing, tapi di dalam damai, di dalam suasana yang aman, kekeluargaan. Ya, kita netral. Ya, kekeluargaan berjalan sehingga tidak dapat memusuhi satu dengan lain di dalam perjuangan kita. Karena apa? Musuh kita adalah iblis. Iblis itu musuh kita. Kalau manusia tidak ada musuh, Abri pun tidak musuh, dan teman-teman yang sebelah OPM pun tidak musuh. Untuk perjuangan masing-masing orang, masing-masing kelompok. Tapi jangan melukai, jangan menghancurkan satu dengan yang lain. Ya, berjalan di dalam tempatnya masing-masing, di dalam kekuatan kuasanya. Sebab pada akhirnya apa? Kita semua akan mati kok. Tidak ada yang abadi di bumi ini. Ya, di bumi ini tidak ada yang abadi. Ya kan tidak? Ya, tidak ada yang abadi di bumi ini. Semua orang mati. Kita pun akan pergi dari dunia ini, sehingga kita tidak takut bahaya. Sakit datang tidak apa-apa, kekurangan datang tidak apa-apa, kesulitan datang tidak apa-apa. Kalau di sini orang bilang berat di Enaro, semua orang lari di kampung, lari semua, kota Enaro jadi kosong. Padahal isu itu tidak benar. Jangan takut. Ya, kita Enaro itu aman. Ya, tapi bukan Enaro yang aman, di dalam Tuhan baru aman. Di mana-mana masalah, kampung juga ada masalah, kota juga ada masalah, di mana-mana ada masalah. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58, kisah Daud, bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang besar ini. Jadi Goliat yang besar ini, dia dapat dikalahkan oleh iman Daud, karena Daud tidak takut. Daud percaya bahwa kekuatan dan kuasa dunia ada di tangan Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, ini adalah Tuhan kita. Kita percaya Dia. Kita tidak takut apapun yang akan terjadi di muka bumi ini. Sebab apapun yang akan terjadi di muka bumi ini, ada berjalan bersama di dalam apa yang dinubuatkan oleh Allah. Ya, apa yang dinubuatkan Allah melalui para hambanya sedang terjadi menuju penggenapan. Karena itu kita sebagai orang yang takut, kita tidak akan takut. Kita akan, semua orang akan mati. Hari ini banyak orang mati karena HIV. Ya, banyak mati karena sihir. Ya, banyak mati karena kesalahannya sendiri, karena tidak mengakui dosanya. Ya, orang majelis, kita pendeta, berkawan punya dosa ini sulit mengakui. Kalau orang biasa bisa mengakui. Kalau kita orang percaya punya dosa itu susah mengakui. Ya, susah tuh. Ya, kita susah mengakui. Kalau orang biasa bisa. Kalau kita yang selalu ke gereja, sinode sampai ke bawah ini sulit mengakui dosa pribadi kita. Susah mengakui. Sulit. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih,
Ini karena ada iman kita tidak takut kepada bahaya maut. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, bagian kelima empat adalah aku percaya Tuhan beserta kita. Bagian kelima adalah pemimpin kita adalah Tuhan Allah. Dia menuntun kita ke tempat yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah. Umat yang Yesus Kristus kasih, pemimpin kita adalah Tuhan. Di dalam dunia ini, pemimpin ganti pemimpin, raja ganti raja, tapi kedamaian tidak pernah ditemukan. Kedamaian itu ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita mendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah Mazmur 23 ayat 4. Aku hidup bersama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Bagian pertama kita mendengar adalah aku berjalan dengan iman. Bagian yang kedua adalah aku hidup di lembah kegelapan dengan iman. Bagian yang ketiga adalah aku tidak takut bahaya karena ada iman. Bagian keempat adalah aku percaya Tuhan besertaku. Bagian yang kelima adalah pemimpin kita adalah Tuhan Allah. Dia menuntun kita ke tempat yang kekal. Umat yang Yesus Kristus kasih, kita akan sejahtera atau tidak sejahtera. Kita akan bahagia atau kita tidak bahagia. Kita akan ada banyak kekayaan atau tidak kekayaan. Itu tidak perlu bagi dunia. Apa yang ada, kita bersyukur. Makanan yang ada, minuman yang ada, pakaian yang ada, tempat kerja yang ada. Ketika jabatan kita dijatuhkan, jangan bersungut. Jangan marah-marah sama bupati. Jangan marah-marah sama orang yang memberikan kita jabatan. Karena jabatan itu terjadi hanya dalam periode yang ditentukan. Tapi kita ada siapa? Kita ada Tuhan pemimpin kita. Kalau kita biarkan dia, baru rugi di bumi, rugi di surga. Jemaat yang dikasihi Yesus, tema kita, aku hidup bersama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Ketua Pak Derek pimpin doa.